Hai teman, terima kasih telah kunjungi channel ini. Di video kali ini kita akan bahas cara membuat pivot table dengan menggunakan Google Sheet. Mari kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data penjualan yang saya dapat dari hasil pencarian Google, di mana nantinya akan saya gunakan untuk membuat pivot table. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum tahu, pivot table adalah suatu alat ataupun tools yang digunakan untuk menghitung, meringkas, dan menganalisa data, yang dimana kita memungkinkan untuk dapat membandingkan, melihat pola dan tren dari data kita. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan dengan menggunakan Google Sheet. Di sini silahkan teman-teman pilih sel ataupun dimana teman-teman ingin melihat tren ataupun pola dari data ini. Nah, saya akan langsung saja klik select all, Ctrl A. Di sini seluruh data terpilih, dimana saya ingin melihat tren dari pola data ini. Dimana di sini saya ingin melihat nilai penjualan dalam 1 tahun di tahun 2008 berdasarkan karyawan. Jadi kita mau lihat nih, karyawan ini berhasil menjual berapa kategori dan jumlahnya itu berapa sih, gitu ya. Nah, langsung saja di bagian insert yang ini, pilih kemudian pivot table. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada informasi sebelum pivot table dibentuk, dimana dia menginformasikan ring yang telah kita pilih, jadi sel yang telah kita pilih. Kemudian dia menanyakan kita mau buat pivot tablenya di sheet ini, di lembar kerja yang sekarang ini, yang maksudnya di lembar kerja yang sama, atau kita buat sheet baru khusus buat pivot table. Nah, supaya lebih mudah untuk kita lihat, maka kita pilih new sheet, kemudian klik pada create. Oke. Secara default ketika kita melakukan itu, di bagian bawah akan ada penambahan satu sheet baru, yaitu sheet dimana kita tadi meminta bahwa pivot table dibuat pada sheet baru, dan ini adalah sheet barunya. Nah, format dasar ataupun format defaultnya itu adalah kosong. Jadi sekarang kita ingin menyesuaikan nih sesuai dengan tujuan kita tadi. Jadi paling tidak di sini ada beberapa kategori yang dia lakukan untuk membuat pivot table. Yang pertama itu row, kemudian kolom, kemudian value, kemudian filter. Nah, misal kita ingin di bagian row-nya kita isi tahun. Maka di bagian baris akan berisi tahun, dimana di sini hanya ada 1 tahun 2008, jadi dia hanya menampilkan satu baris saja. Kemudian kita pilih bulan di row, bulan pada row juga, maka dia akan menampilkan bulan pada tahun 2008, maksudnya dalam 1 tahun, jadi bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan 12 bulan. Kemudian kita ingin melihat
nama cabang misalkan. Oke, kemudian kita tambahkan lagi nama karyawan misalkan. Intinya tujuannya kita ingin melihat karyawan ini menjual produk seberapa banyak di dalam setiap bulannya. Sepertinya masih belum sesuai, jadi kita sesuaikan lagi. Kalau kita letakkan di bagian kolom, oke, ini akan lebih di sini saya lagi coba untuk menyesuaikan. Jadi bagi teman-teman yang sudah memilih seperti ini, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini saya lagi mencoba untuk menyesuaikan terlebih dahulu agar tujuan saya tadi terpenuhi. Nah, di sini teman-teman silahkan geser ke atas ke bawah. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa datanya sepertinya sudah sesuai dengan yang saya butuhkan. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa setiap minimarket memiliki beberapa orang, di mana setiap orang itu memiliki pencapaian penjualan yang berbeda-beda setiap bulannya di tahun 2008, di mana kita bisa mendapatkan total per masing-masing dari karyawan ketika melakukan penjualan selama 1 tahun. Di sini kita bisa lihat secara rata-rata, kalau kita lihat ini sekitaran 1,7-an. Kemudian ini untuk satu minimarket saja. Kemudian minimarket kedua, ada 2 minimarket. Oke, ada 2 minimarket. Benar ya. Jadi dari 2 minimarket ini ada beberapa orang karyawan. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3. Ada 3 minimarket. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil penjualannya cukup konsisten di sekitaran 1,7. Nah, ini kebutuhan saya ketika saya mau lihat berapa sih penjualan produk dari masing-masing karyawan setiap bulannya. Nah, sekarang kita coba untuk lihat produknya ya. Mungkin produk yang terjual itu yang paling banyak apa sih gitu. Biasanya kita akan lebih ke nama produk di bagian row, mungkin biar lebih enak. Oke. Kemudian kita masukkan juga di row.
dia mungkin ini di atas. Nah, seperti ini lebih mudah kita lihat. Kita perbesar. Sekarang kita mau tahu jumlah kita pilih nilai penjualan, kemudian ke value. Nah, seperti ini kita sudah bisa lihat bahwa kita telah mendapatkan informasi data dari kategori produk yang terjual dalam tahun 2008, di mana di sini ada 3 kategori, yaitu buah, makanan, dan sayuran. Dan di mana yang tertinggi itu di buah. Ini kita bisa buat lebih minimal lagi agar kita tahu nih secara detailnya berapa. Klik saja di bagian minus ini yang icon ini, seperti ini dan ini. Nah, kita bisa lihat nih secara subtotal dari per masing-masing kategori produk. Kita bisa lihat bahwa total perjualan tertinggi dalam 2008 itu ada di makanan dan minuman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat pivot table, silakan susun polanya terlebih dahulu. Tujuannya mau dibuat seperti apa, baru nanti akan sangat lebih mudah ketika teman-teman mengkategorikan ke dalam kelompok row ataupun kolom ataupun value dan filter. Jadi informasi teman-teman akan lebih cepat untuk dibentuk ke dalam pivot table. Di sini saya karena mengambil data ini dari hasil pencarian Google mungkin agak sedikit menerawang, sehingga tadi ada beberapa bagian yang harus saya sesuaikan kembali agar informasi data ini sesuai dengan kebutuhan saya. Baiklah, video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.